Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir bersama-sama, belajar bareng-bareng untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan juga mengkaji sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat amat banyak kebaikan yang akan kita dapat. Sangat amat banyak kemaslahatan yang akan kita peroleh melalui majelis Al-Quran ini. Karena dengan ilmu segala kebaikan, dengan ilmu segala kemanfaatan itu akan diperoleh dengan ilmu. Ya, oleh karena itu sebuah nasihat yang sangat masyhur dari ulama yang masyhur, nasihat yang sangat masyhur dari ulama yang sangat masyhur, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebuah mutiara nasihat yang menginspirasi kaum muslimin untuk bergegas mengumpulkan berbagai macam kekayaan ilmu. Beliau mengatakan di dalam fatwahnya, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ini, beliau memfatwakan man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang menginginkan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Ya, saya ulangi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih kesuksesan, ingin meraih keberhasilan, ingin meraih kebahagiaan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu kebahagiaan itu diraih. Dengan ilmu kebahagiaan itu diraih dunia.
Begitu juga sebaliknya, waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Ya, ingin meraih kesuksesan akhirat, keberhasilan akhirat, kebahagiaan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Lalu beliau menggabungkan waman aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Begitu juga Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, generasi kedua terbaik setelah para sahabat, ya, menuturkan tafsir surah Al-Baqarah yang mengandung doa sapu jagat, di mana doa sapu jagat itu tertuang dalam sebuah permintaan, permohonan tentang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di situ ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikan kepadaku kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan akhirat. Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan doa ini, tafsir surah Al-Baqarah 201, yang dimaksud dunia hasanah dan akhirat hasanah, ai hasanah fid dunya wal akhirah, itu artinya apa? Imam Hasan Al-Basri mengatakan ilmun nafi'. Apa dunia hasanah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat menurut para ulama? Ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi penafsiran dari Imam Hasan Al-Basri selaras dengan apa yang difatwahkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sejalan, selaras, semakna. Kebaikan dunia, kesuksesan dan kebahagiaannya bisa diraih dengan ilmu. Begitu juga kesuksesan dan kebahagiaan akhirat bisa diraih dengan ilmu. Berarti ilmu itu kunci. Ilmu itu kunci. Segala sesuatu itu akan terdapat pada ilmu tersebut. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sejalan dengan materi kita pada malam hari ini, melanjutkan kutaib tentang iyyak ya mahabbatul Quran. Pembahasan dari kitab Untukmu Para Pecinta Al-Quran. Tafsir dari surat Yunus ayat 57. Itu pembahasan terakhir kita. Surat Yunus ayat 57 yang menjelaskan salah satu tujuan Al-Quran diturunkan. Salah satu
tujuan Al-Quran diturunkan. Allah sebutkan di sana, kita simak terlebih dahulu. Di antara tujuan-tujuan Al-Quran diturunkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Iya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wahai manusia, telah datang kepadamu, telah datang kepadamu mau'idhatun, nasihat atau pelajaran. Yang dimaksud mau'idhah di sini apa? Huwa Al-Quran. Ya, telah datang dari Tuhanmu mau'idhah, pelajaran. Makanya sering kita dengar kalau akan ada pengajian, tiba saatnya acara inti yaitu mau'idhah hasanah. Apa yang dimaksud mau'idhah hasanah? Nasihat-nasihat yang baik. Makanya sebenarnya kalau dari istilah begini, para penceramah tidak boleh misu-misu itu. Kenapa? Misu itu bukan mau'idhah hasanah. Sekarang sing laris kuwi ceramah sing misuh-misuh ngono kuwi. Ada enggak? Ada. Enggak bener, enggak pas dengan temanya. Karena temanya itu mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu nasihat-nasihat yang baik. Lah misu niku baik apa enggak? Misu baik apa enggak? Nek baik mau gue dikira diganti misu mawon. Lah kok malah jadi ciri khas, na'udzubillah, ini musibah sebenarnya. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semuanya. Itu mau'idhah hasanah yang dimaksud mau'idhatun di sini adalah Al-Quran. Kemudian wasyifaun, dan telah datang pula kepadamu syifa. Syifa, apa itu syifa? Penyembuh. Ad-dawa, yaitu obat, lima fis sudur, bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ya, lima fis sudur. Al-Quran itu merupakan obat penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Wahudan, dan Al-Quran itu juga sebagai petunjuk yang akan membimbing kita dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Waktunya belok ke kanan itu kapan? Waktunya belok ke kiri itu kapan? Waktunya berhenti kapan? Waktunya lurus kapan? Waktunya berbicara kapan? Waktunya diam kapan? Itu Al-Quran ngatur hidup kita semuanya. Sehingga kalau Al-Quran itu mengatur segala bentuk gerak kita, mau keluar rumah ada aturannya? Ada doa, ada zikir. Naik kendaraan ada aturannya? Ada aturannya. Segala gerak-gerik kita itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satu aktivitas pun
kecuali di situ ada ilmu yang mendampinginya. Hatta sampai perjalanan kita ini lagi mendaki, apalagi turun. Perjalanan lagi mendaki, ada aturan baca apa? Baca apa? Kau gak tahu penean nih. Waktu mendaki, dalam menanjak ada aturan syariat. Nabi mengajarkan disunahkan membaca takbir. Setiap jalan menanjak, jenengan tadi masuk ke sini, itu ada tanjakan-tanjakan di depan masjid. Baca takbir enggak? Enggak. Tak disi. Gimana? Lupa. Disunahkan enggak? Disunahkan, tapi lupa. Teoriku gampang, Pak. Sing ibu niku praktek. Kabeh kula ngerti nek menanjak baca takbir kalau turun. Nah, kok tititani, kok mudun, kok maca subhanallah apa ora? Maca napa nek turun? Maca napa nek turun? Subhanallah. Kalau tinggali malah sing ngobrol macam-macam pas naik. Padahal itu disunahkan baca takbir. Kalau tinggali bibir sampean gak umi-umi lah gak maca denger ini. Subhanallah. Itu ditunjukkan petunjuk semua jual beli, waktu menawarkan harga, waktu menawar harga, semua ada petunjuknya. Semua ada petunjuk. Kita jadi suami, apa tugas suami? Ada petunjuknya. Gimana kalau suami menghadapi suami yang istri yang bermasalah? Ada petunjuknya. Real, rinci, detail. Gak ada yang gak didampingi dengan ilmu. Sebagai seorang istri, bagaimana tugasnya? Bagaimana kalau ada suami yang error? Apa tugasnya, sikapnya bagaimana? Dalam Al-Quran, di dalam sunnah dijelaskan secara rinci dan jelas. Sebagai orang tua, sebagai anak, ditunjukkan secara detail. Jadi tetangga kepada tetangga yang lain, ada aturan bertetangga? Al-Quran mengatur kita bagaimana kita bermasyarakat? Diatur oleh Al-Quran. Sehingga aturan itu kalau diterapkan rapi, tertata, indah, ora semrawut. Jadi kemudian waktu-waktu kita pun demikian, bagaimana kita mengatur waktu dan manajemen waktu. Al-Quran sudah mengingatkan berkali-kali Allah bersumpah tentang waktu yang menunjukkan harus ada manajemen waktu. Tapi kenyataan urip kula biasa menakake sing marat-marit gak iso ngatur waktu. Maca Qur'ane gadul-gadul gak karu-karuan, kadang-kadang gak kober maca Qur'an. Alasane napa? Hah? Alasannya apa? Sing gak maca-maca Quran kula biasanya alasannya apa? Sibuk. Duwe pabrik ta? Kok sampai sibuk niku duwe pabrik toh? Buka usaha apa jenengan? Sehingga kula mbek sampean saking sibuknya nggak sempat baca Quran. Itu sibuk model apa? Itu kan sudah ada manajemennya dalam Al-Quran itu. Nah ini Al-Quran. Kemudian warahmatun, dan Al-Quran itu sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Bon. Kita tambah satu ayat lagi, ya, di surat 17. Di surat 17 ayat 82. Ya, sudah ketemu? Ya, monggo.
Iya, silakan Pak. Monggo. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat. Tadi ditegaskan oleh surat Yunus, syifa lima fis sudur. Mari kita lihat tafsir di surah tersebut oleh Senasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Senasir As-Sa'di mengatakan dalam tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman, yang dimaksud lima fis sudur, penyakit-penyakit di dalam hati, itu adalah min amrodis syahwat. Pertama, penyakit-penyakit berupa syahwat. Penyakit-penyakit berupa syahwat. Ya. Apa itu penyakit berupa syahwat? Dorongan-dorongan hati untuk menyenangi dan memiliki sesuatu. Dorongan-dorongan hati untuk menyenangi dan memiliki sesuatu. Itu syahwat. Jadi muncul keinginan-keinginan yang banyak, keinginan-keinginan yang luar biasa dari hatinya untuk memiliki, mencintai sesuatu yang disenangi. Mencintai sesuatu yang disenangi. Oleh apa? Syahwatnya ini, oleh keinginan-keinginan jiwanya. Makanya gini, Al-Quran, syahwat identik dengan perbuatan-perbuatan, materi-materi yang menyenangkan. Sedangkan nafsu identik dengan pemikiran-pemikiran agama, penyimpangan agama. Itu kalau nanti dibaca secara detail dalam Al-Quran. Jadi kalau syahwat, pelampiasannya kepada kelezatan-kelezatan dunia. Ngatan syahwat, syahwat makan, syahwat tidur, syahwat biologis dan macam-macam. Ini masuk syahwat. Sedangkan nafsu identik dengan penyimpangan dalam masalah agama. Sakit dipun pahami ya? Tapi intinya sama nanti di sana, pelampiasan. Makanya dalam agama kan boten asal ibadah pelampiasan gitu. Kuwaben niku wonten aturane, zikir wonten aturane, baca Quran ada aturannya, salat ada aturannya, doa ada aturannya. Sehingga kita tidak boleh melampaui batas dan gawe sakarepe dhewe. Ngoten. Lah kalau kita beragama gawe sakarepe dhewe ku jenenge makanya wonten ayat aro'aita manit takhoda ilahahu hawa. Hai Muhammad, tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Gitu. Nafsu identik dengan penyimpangan dalam agama. Lah kalau syahwat, penyimpangan dalam kelezatan dan kesenangan dunia. Sampun saged dipaham apa bedanya syahwat dengan nafsu? Spesifiknya seperti itu. Spesifiknya seperti. Lah, syahwat itu penyakit. Di samping itu sebuah tabiat dan kebutuhan.
Saged dipaham? Menyenangi sesuatu itu boleh apa enggak? Seneng wong wedok boleh apa enggak? Boleh. Tapi ana aturannya, aja bojone tangga mbok senengi. Kemplang kowe. Itu syahwat. Laki-laki senang perempuan itu normal. Paham? Seneng itu enggak ada napa nggih wong seneng, lihat seneng itu sudah wajar. Cuma follow up-nya iki kudu ditata kanggo syariat. Gitu. Melihat rumah bagus, boleh. Tapi apakah kita harus punya rumah yang bagus? Apakah kita harus punya rumah yang besar? Apakah kita harus punya mobil yang mewah? Apakah harus senang melihat sesuatu dan senang memiliki? Itu hal yang wajar. Makanya nanti pembagiannya, niku wonten pembagiannya Pak. Kapan hubud dunia itu dosa? Makanya hubud dunia, cinta kepada dunia itu dibagi menjadi dua. Hubud dunia yang merupakan tabiat. Saya ulangi, hubud dunia yang merupakan tabiat ini enggak dosa. Seperti kita cinta rumah besar, rumah jenengan kalau punya rumah jelek dengan baik seneng mana? Hah? Kok ragu-ragu sampe seneng melarat atau gitu? Jenengan kalau punya rumah satu misal jelek dengan baik seneng mana? Baik, itu normal, enggak masalah gitu loh. Boleh. Terus bangun rumah yang baik boleh apa enggak? Boleh. Bangun rumah yang besar boleh enggak? Boleh, bahkan dianjurkan kalau memang satu ono tanahi. Lha ya bener lah. Lo enggak duwe tanah kepin bangun segini lah yo mimpi ngono kuwi jenenge. Yang kedua punya biaya. Yang ketiga kalau jenengan punya biaya, hak-hak di harta itu sudah ditunaikan apa belum? Lho ngono. Ojo gopo ndolek sembarang kalir kemudian lupa hak iku kok dadi petaka. Itu yang menjadi petaka. Itu yang menjadi petaka. Paksa Allah untuk keluar harta itu. Walaupun jenengan nyengkereng sakuat-kuatnya, weman, ojo sampai harta ini berkurang, akhirnya bakhil, tetap Allah akan paksa untuk keluar. Dan itu kalau Allah maksa, itu biasa jebol kabeh, Pak. Jadi mending wayahe zakat, wayahe infak, enggak usah takut miskin dengan itu. Ibu minta tolong bantu, ibu hutang tanggung hutang ibu itu. Kalau jenengan diem eman-emanan tetap dipaksa untuk keluar dan itu akan menyakitkan. Saya nggak percaya boleh dicoba. Nggak enak kan? Mau timbangannya diwenten-wenten itu cobaan ngono lho. Medito dadi wong, kok marat-marit urip kula mbek sampean. Kenapa? Karena hak hanya orang tidak ampun, itu syahwat, itu penyakit hati. Itu penyakit dan itu sangat berbahaya. Makanya cinta kepada dunia kalau masih dalam tahap-tahap yang normal, ya, mencintai harta seperti kita dikasih uang, memegang uang 100.000 dengan 1 juta, seneng mana? Nah itu sehat namanya, gitu, sehat. Ya, kalau jenengan dikasih 1 juta milih 100.000, itu perlu periksa ini kayaknya ini ada masalah itu. Ya, itu manusiawi, tidak salah. Nah, yang menyebabkan cinta dunia itu berdosa, itu diantaranya apa? 1, mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Itu tidak boleh. Mencintai dunia tadi boleh apa enggak? Lah yang berlebihan itu yang tidak boleh. Itu 1. Yang kedua, mencintai dunia yang akan menjadikan sumber dosa adalah lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Yang ketiga, mencintai dunia yang mengakibatkan sumber segala dosa dan menjadi fitnah itu adalah apa? Lebih mengagungkan, ya, menjadikan dunia itu sebagai obsesi utamanya.
Menjadikan dunia sebagai apa? Obsesi utamanya. Ini yang akan menjadi dosa dan sumber dosa nanti. Yang ketiga, yang keempat, dunia akan menjadi fitnah, akan menjadi sumber dosa. Itu apabila dunia ini melalaikan kita kepada Allah. Ada 4 yang menyebabkan dunia, mencintai dunia menjadi sumber segala dosa. Makanya ada istilah para sahabat, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia sumber segala dosa. Itu penyakit. Maka obatnya apa? Al-Quran. Obatnya apa? Al-Quran. Al-Quran kalau kita kaji nanti akan memberitahukan kepada kita sifat-sifat dunia, tentang hakikat kehidupan dunia. Sehingga nanti kalau orang sudah ngerti sifat-sifat dunia dan mengerti hakikat dunia, dia nggak akan kesengsem dengan kenikmatan dunia. Makanya ada sebagian di antara kita yang masih hidup hari ini, pernah saya ceritakan, wallahu alam sampai sekarang apa enggak, beliau ini kaya raya Pak, kaya raya, punya kampus bahasa Inggris besar. Tapi uniknya beliau tidak memiliki mobil, tidak punya sepeda motor, tidak punya. Nah gitu. Ternyata apa? Usut sama usut termasuk saya sempat kenal, ketemu dan ngobrol langsung. Beliau tidak beli mobil dan tidak punya peralatan transportasi. Itu dalam rangka ingin memberi manfaat kepada tetangga sekitarnya. Jadi beliau itu punya aktivitas yang sangat padat. Lalu kalau aktivitas padat ini, beliau itu menggilir tetangga-tetangganya. Kalau hari Senin bapak ini yang nganter, nanti Senin siang bapak ini yang nganter, nanti Senin sore bapak ini yang nganter, nanti Senin malam bapak ini yang nganter. Selasa juga begitu, digilir tetangga-tetangganya sampai kembali kepada jadwal awal. Jadi tetangga kanan kirinya niku semuanya kebagian. Dengan aktivitas satu orang sekian banyak mendapat masukan income ekonomi. Gitu. Akhirnya diberitahukan karena waktu dibayar itu suweneng, lalu nawarkan mangkene wonten kegiatan malih tanggane awak dhewe dilibatkan ditawakno kanca-kanca niku ditawakno kabeh. Ternyata tetap banyak yang miskin. Akhirnya dia putuskan bersama istrinya, bersama anaknya, wis ndak usah beli mobil, kita fungsikan tetangga kita sebagai transportasi. Itu luar biasa. Anak sing niru gak usah. Kula mbek sampeyan itu kadang-kadang menang gaya tapi melarat hatinya aslinya. Langsung ke penampilannya tapi gak mendatangkan manfaat sama sekali, kok dimanfaati sugene. Hah? Saya coba, ayo nek ditakoni, umpamane wong kados mekaten niku lho Pak, yang begitu bagusnya luar biasa. Dia bisa beli mobil merek-merek Pajero, ding merek Al-Fatihah apa kuwi. Kisoen bukan ndak bisa, cuma nggak mau gitu loh. Sampai istrinya tuh bilang nanti sampean denger tetangganya itu, tetangga yang dipekerjakan tuh sampai langko nek Master Kalen ini beli mobil bojoku nganggur maneh gitu. Akhirnya dari pendengaran itu disampaikan ke suaminya, wis gak usah beli mobil, jadi tonggo-tonggone awak dhewe cek ondok manfaati. Masya Allah baik. Coba kalau orang seperti ini meninggal, tetangganya kayak apa rasanya? Mana coba. Kalau ini orang ini meninggal gitu, kira-kira rasanya tanggone piye, Pak? Betul-betul merasa pun saiki dibalani umpamane kula mbek sampean sing mati nu tangga iku merasa kehilangan apa ora? Nah, iku berarti kan kula mbek sampean keberadaan kula ning kono gak ana manfaate ngono. Kok cike kan ngono kan?
Apa kok cik iku ya apa tulisane? Hah? Kok kebangetan. Terus kula mbek sampeyan iki apa manfaate urip ning kene iki? Duwe ngene ini gak ono kecipratan to. Apa manfaate duwe dadi wong sugih? Saya coba sampeyan pikir sing mate. Apa manfaate? Ngeten iki ono gak onoke padha ae. Ono gak onoke kata wong Arab apa? Wujuduhu ka'adami. Adanya dengan gak adanya itu sama. Ya padha karo wong lanang duwe bojo wedok, tapi gak gelem masak, akhire sing lanang masak-masak dhewe, umbah-umbah dhewe. Ngene iki duwe bojo wedok gak duwe padha ae to. Halo? Nek jarene ini ibarat mending gak duwe ngono jarene. Nah, itu syahwat. Nah, ini penyakit. Pun ya, la syahwat dikatakan oleh para ulama dotatun anil inqiyati lisyar'i. Syahwat itu menghalang-halangi ketundukan hati kepada syariat. Nah, kenapa syahwat harus diobati? Karena syahwat itu menjadi salah satu penghalang, salah satu sebab yang menghalang-halangi hati manusia tunduk kepada syariat. Itu syahwat. Coba sampean tingali syahwat kula dengan HP ini. Syahwat kula mbek sampean kemaruk karo HP. Adan gak dirungokno. Ana apa gak sing ngono? Hah? Hanya neno adan ini dirungokno. Kemaruk karo HP niku. Iki syahwat namanya ini. Waktunya apa di WA dilarang mboten? Chatting-chattingan mboten, ini manfaat untuk silaturahim. Cuma kalau dengan suwibuk dengan ini menghalang-halangi baca Quran. Lah ini masalah. Ngoten loh. Buka YouTube ini apa yang enggak bisa kita buka sekarang ini? Wong wedok berukut ambek wong wedok ndelendeng ketok kabeh. Apa ndelendeng niku? Bisa dilihat di dalam kamar jenengan bisa maksiat zaman sekarang niku, Pak. Delok kok metu kabeh teng mriki. Ini syahwat. Ngaten. Nah, kalau ini kita turuti mboten kendalikan rusak. Itu baru HP loh. Anak-anak kita lihat yang sudah jadi korban-korban HP ini. Hilang jiwanya, Pak. Kepribadiannya hilang. Kepribadiannya hilang. Karakter gak ngerti syariat, gak ngerti tanggung jawab. Maka HP-nya manusianya yang menjadi. Wong HP ku barang mati kok. Saged dipahami? Bahkan tidak sedikit saya pernah marah dengan bapak-bapak ini. Tak senggram kali kula niku. Jadi waktu napa niku jenenge? Otis niku, jadi waktu ada rekreasi anak-anak sekolah ini. Waktu anak-anak sholat di masjid, ada rek cilik bayi niku ayu melayu teng masjid. Ayu melayu. Mangaten Pak, tolong anaknya dikondisikan. Gak ono sing kolek iki jane anake sapa iki lho. Mosok gak bapake ono rene dhewe lho. Mungane cilik, Pak. Umur 2 tahun itu mungkin. Mari ngoten celana diceplok CC kari CC ngoten lho. Pakai pempesan tok ayu mlayu ngene masjid tengah-tengah anak salat. Bapak-bapak on anaknya, gak ono sing jane bapakne sing ndi Bu. Omong anak yatim piatu ono kene iki. Begitu anaknya kepleset, jatuh menangis, baru bapaknya lah. Saya kagetnya luar biasa, Pak. Bapaknya itu duduk di depan pintu di samping saya. Lah gimana, Pak? Anakmu kuwi lho, ngono. Betul-betul marah saya ini. Ngene kate rabi ngetek. Wong dadi lanang gak pakai teges ini. Itu gak tanggung jawab jenenge ngoten niku. Nah tunggale kadung mantuk terus anake
Pak, nang kamar mandi Pak. Ayo nang kamar mandi sendiri. Sudah belajar besar, belajar dewasa. Wong arek cilik kok belajar dewasa sampe niki jane waras ora? Ono ora sing ngono? Bapak-bapak? Ora ono. Ndak ada Ustaz, aku gak duwe anak kabeh. Ibu-ibu ada enggak seperti itu? Itu peluang emas, Pak. Itu peluang emas, kesempatan berlian. Saya paling seneng kalau di rumah dipilih anak saya daripada milih uminya itu. Untuk direpoti anak. Demi Allah saya paling seneng milih saya itu. Bahkan kadang milih uminya tak rebut itu. Dia kesempatan yang luar biasa di sini. Demi Allah saya katakan. Kaki kiri mana? Kaki mana Pi? Yang ini anak ngerti kaki kiri, kita yang ngajari. Setelah itu masuk kaki kiri. Nah kaki kiri pakai masuk. Nah gini caranya. Oh ya pakai baca doa. Gimana doanya? Itu saat kapan kita ngajari anak kita seperti itu? Selama ini yang ngajari doa-doa begitu. Hai bapak-bapak, selama ini yang doa tidur keluar rumah siapa? Ustazah. Kamu kok pinter surat doa-doain, siapa yang ngajari? Ustazah. Surat-surat pendek apal semua, siapa yang ngajari? Ustazah. Begitu warung apal, siapa yang ngajari? Mana Abah. Anakmu ajar ono mangan ae ngono. Terus peran kula mbek sampean dadi wong peran kula mbek sampean dadi wong tuwa iku nggo endi? Oh niki PR bagi kita semuanya. Pulang dari sini tawari anak-anak, nak gak ke kamar mandian. Nek gak duwe anak ya bojone tawari, ae tak terno ngono. Wong dipilih anak itu berarti suka pada Anda, idola pada. Wong diidolakan anak kok nggak seneng, gimana? Itu yang menjadikan kemudian anak-anak lebih seneng berjalan sendiri, hidup sendiri. Endingnya apa? Endingnya nanti kalau udah terbiasa anak-anak mandiri, jenengan bangga anakku mandiri-mandiri. Iku seneng nggak kumpul jenengan dan itu jenengan masa tua, paham? Anak lebih suka nggak dengan kan udah terbiasa begitu. Itu adab bagi kula mbak siksaan masa tua kita. Yang nggak percaya boleh dicoba. Biasa no kula mbak sampean begitu. Anak nggak terbiasa. Kenapa? Cinta sudah nggak dapat kok sudah. Makanya ketika anak-anak ditawari acara keluarga, lebih milih anak orang tua atau teman? Lebih mana? Itu tanda-tanda udah nggak bagus itu. Sampean tinta ninggon, sampean sakit, opnam, anak-anak biasa aja gitaran gitu. Nggak merasa sedih orang tuanya sedang megap-megap di dalam itu. Nggak usah kaget kalau ketemu anak ini, memang sekilas iki anak durhaka. Wong anaknya sakit kok bapak anaknya gitaran, nggak usah kaget. Itu pasti ada masalah-masalah sebelumnya itu. Ojo disalahno. Evaluasi. Makanya saya bikin materi khusus tentang masalah ini, ada dua materinya. Pertama, menangani kenakalan orang tua. Nah, ini. Lurung tahu dibahas memang. Sing dibahas apa? Menangani kenakalan. Nakali anak tekon ndi? Saya tak takoni. Nakali anak tekon ndi? Teko wong tua yang kurang perhatian. Bapak-bapak pecinta burung, hati-hati, fitnahnya besar itu. Ngelatih burung tuh sampai lagu Indonesia Raya isok bangga. Anak apa? Ayo Pak, ayo. Kak jantan sampai. Banci sampean. Ngapunten.
Di pundak jenengan itu tanggung jawab berat wonten ing ngarsanipun Allah Ta'ala. Dan itu saya saksikan kan, ambek burung dioyong, gonceng ngono gancung ini ambek kurungan dikeruk karo kleber. Ada apa enggak begitu? Dieloki anak emo, memang sampean gonceng burung oleh pahala. Hah? Sampean gonceng anak sampean itu pahala dari Allah. Makanya sampai anak sampean iku dadi yatim sementara sampean urip. Tapi jiwanya sampean iku wis yatim. Pernah memberi waktu dan menghibur, senang jadi anak itu bangga punya bapak gitu. Itu yatim hakikatnya. Apa sih yatim? Terputusnya kasih sayang. Makanya ini Al-Quran itu berkaitan dengan anak yatim. Itu makanan, bukan sembako yang dikasihkan. Apa Pak? Apa Pak? Kasih sayang. Karena nggak dapat. Apa bedanya anak-anak kita ya? Kalau nggak pernah ketemu dengan wajah bapaknya. Sibuk. Itu keras hati anak kita. Luka batinnya. Dan nanti pada ujungnya bapaknya sakit, bapaknya mati, saya kaget. Karena sudah kehilangan kasih sayang sejak. Nah, itu dari syahwat. Sampai tinggal ini syahwat merantak teng pundi-pundi. Itu kalau nggak diobati, itu penyakit syahwat bukan ini? Syahwat bukan? Syahwat. Ya Allah. Tapi kalau jenengan akrab dengan anak-anak itu perhatian sehingga pada masa tua nanti anak ingin mendekat, mendampingi karena mereka merasa didampingi oleh orang tuanya. Itu fitrah Pak. Itu fitrah. Ya, saya berani ngomong demikian karena sudah menemukan di lapangan begitu banyak kurban-kurban anak-anak yang sudah terputus kasih sayang dengan orang tua. Begitu kita kaji, kita gali sebab ini Sebab ini ya, makanya kalau pas libur kesempatan pulang malam ketemu ya anak-anak, kumpul anak, ajak bareng makan bakso di luar. Walaupun sudah kuliah, walaupun akrab, ngeten lho. Walaupun sudah kuliah, harus ada waktu kebersamaan bersama anak-anak. Jadi penyakit syahwat itu merantaknya kemana? Kemana-mana. Itu syahwat yang harus diobati. Jadi syahwat itu bisa menghalangi ketundukan hati kepada syariat. Yang kedua, wa amratu syubhat, penyakit syubhat. Masya Allah. Jadi yang pertama penyakit syahwat, yang kedua penyakit syubhat. Qatihah, ilmu dan menodai keyakinan. Menodai ilmu dan menodai keyakinan. Dua penyakit terbesar yang paling ditakutkan oleh para ulama. Sebab dua penyakit ini Pak, syahwat itu kalau sudah masuk ke dalam jiwa, syubhat masuk ke dalam jiwa, itu melupakan segala-galanya. Satu, orang lupa dengan Robnya. Ambek Allah wis gak eling. Urip iki nek sing gawe sing ngatur wis gak eling. Dua, lupa kepada tujuan utama dia diciptakan. Tujuan urip iki apa orang ngerti. Tiga, lalai bahwa kehidupan ini akan berakhir. Lupa dengan kematian. Empat, lupa kematian bukan akhir segalanya. Setelah kematian itu ada kehidupan, lupa sehingga kita tidak pernah menyiapkan bekal untuk kematian. Empat kelalaian akan menimpa orang yang terjebak di dalam syahwat. Akan kita bahas rinciannya. Empat musibah ini, empat kelalaian yang menghalang-halangi manusia dari tunduk kepada Allah, yang akan nantinya Pak mencabut iman sampai ke akar-akarnya. Itu bahaya yang kita khawatirkan.
mencabut keimanan sampai pada akar-akarnya. Itu ketika syahwat tidak dikendalikan. Ya, menyalurkan syahwat boleh? Boleh, tidak masalah. Dengan catatan mengikuti syariat. Karena kita punya syahwat dan kita punya nafsu. Makanya ayo ditoto kehidupan. Nanti akan kita jelaskan insya Allah bulan depan, ya, 4 macam bentuk kelalaian yang akan membinasakan manusia dan apa pengaruhnya dengan Al-Quran. Betulkah Al-Quran mampu mengobati penyakit syahwat? Kita akan bahas pertemuan yang akan datang insya Allah. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata dan bahasa yang kurang baik, kurang sopan dan dianggap kurang benar. Semoga Allah memaafkan saya pribadi dan mengampuni kita semuanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.